Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghama liman jahada bi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatul littaqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man a'dama sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka 'anil ma'siyati ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fitil kasanah minal balaya wal amrodi kulliha. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al mukarramun, para alim, para kiai, sederek kula sedaya, para pendengar acara Mutiara Fajar dimanapun berada, langkung-langkung derek-derek ingkang wonten studio, mulai Pak Haji Ahmad Misto ngantos Abah Haji Saman, Pak Kasto, Pak Haji Suparto, Abah Muhammad Jailani, Abah Miarso, Ade Ihya Ulumuddin, ibu-ibu, ada Bu Nini A, Bu Nini B, ada teman-teman dari keluarga besar Jamaah Wringin Anom. Ini dikomandani oleh Mbak Susilowati, ada Bu Puji, Bu Satuni, Bu Sampi, dan kawan-kawan semuanya, keluarga besar Qasida Qurratu Ain yang dikomandani oleh Ibu Halimatus Sa'diyah. Masya Allah, alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita sekalian bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat menikmati udara segarnya, udara subuh dengan suasana yang penuh dengan keteduhan, karena kita sekalian tetap melaksanakan ngaji bareng. Ini merupakan bentuk zikir kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang senantiasa memperdalam ilmu agama, itu merupakan petunjuk, merupakan indikator bahwa Bapak Ibu sekalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang menggerakkan kaki kita, hanya Allah lah yang mendorong hati kita, sehingga dalam kondisi bagaimanapun kita sekalian tetap ada di jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dawuhnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang-orang yang senantiasa rajin belajar, rajin ikut pengajian,
maka sesungguhnya ia dimudahkan oleh Allah untuk ketemu dengan surganya, baik di dunia lebih-lebih kelak di akhirat. Jamaah ini, para pendengar ini adalah manusia teladan, manusia jempolan yang perlu dicontoh oleh rekan-rekan dan saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu ini manusia jempolan, meski rodok ngantuk tetap teko nang pengajian. Iku tandane disayang pangeran, donya akhirat kebak kelawan kemuliaan. Amin. Monggo. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syafi'a sya'ni wa daraji, atfatayaji rotal alami. Ya uhai lal judi wal karami, sing sregep ngaji disayangi Kanjeng Nabi. Urip nang donya ora bakal kurang rizki, sok nang akhirate insyaallah disyafaati. Mlebu suwarga kumpul karo Kanjeng Nabi. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syafi'a sani wa daraji, atfatayaji rotal alami. Ya uhai lal judi wal karami. Duh Gusti Allah, mugi jenengan paring berkah. Sing derek ngaji rizkine melimpah ruah, sok taun ngarep iso ibadah nang Makkah. Wayahe wafate husnul khotimah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syafi'a sani wa daraji, atfatayaji rotal alami. Ya uhai lal judi wal karami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana, ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Antarkan juga kami berjumpa bulan Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Juga antarkan kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Ramadana
jalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana khadha bi fadlillah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alau wansuru lillah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana balikna Ramadana lana dunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana lana Ramadana wa hasil maqasidana sa'alnakum walizul farajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah faya rabbi bisadati tahaqqaq li'isharati asatati bisyarati wa yasfu waqtuna lillah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadana lana dunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji bareng Pak Qasim bikin hati tambah sejuk layau. Alhamdulillah. Bulan Rajab bulannya Allah, istighfar ibadah utama. Bulan Sya'ban bulan Rasulullah, bersolawat yang istimewa. Bulan Ramadan bulan kita, berpuasa wajib bagi kita. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan berkah sholawatan kita, berkah doa kita. Itu tadi salah satu doa panjang umur. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, para pendengar yang mulia, hari ini kita sekalian masih berada di bulan Sya'ban dan kebetulan sudah berada di tanggal 13 bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang begitu cinta kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan harapan-harapannya. Satu di antaranya harapan Rasulullah adalah supaya kiblatnya tidak ke Masjidil Aqsa. Selama kurang lebih 16 bulan Kanjeng Nabi Muhammad dengan segenap pengikutnya kalau sholat itu menghadap ke Palestina, menghadap ke Yerusalem, karena Masjidil Aqsa ada di sana. Alhamdulillah, permohonan beliau dikabulkan oleh Allah seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 144.
qad nara taqalluba wajhika fis samai falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Jadi Muhammad, aku kabulkan harapanmu. Selama ini engkau sering mendongak ke atas, memohon kehadirat Allah. Maka pada hari itu ketika Rasulullah sedang melaksanakan sholat duhur di sebuah masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat ya. Kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan ibadah haji atau umroh ketika di Madinah itu pasti diajak untuk berziarah ke Masjid Kiblatain, yang utama ke Masjid Kuba. Siapapun yang sudah berwudu dari hotelnya kemudian datang ke Masjid Kuba melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, maka dikasih pahala sama dengan melaksanakan sekali ibadah umroh. Biasanya teman-teman di sana melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid ya, karena waktu pagi juga melaksanakan sholat sunat duha. Sholat sunat mutlak 2 rakaat juga dilaksanakan ya. Apapun sholat yang dilaksanakan sepanjang wudunya dari hotel, kemudian berangkat sampai di sana langsung melaksanakan sholat sunat 2 rakaat saja, maka dikasih pahala sama dengan menunaikan sekali ibadah umroh. Nah, karena dikabulkannya permohonan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sekalian sampai sekarang happy. Jadi menghadap kiblat yang ada di Masjidil Haram itu rasanya teduh, rasanya tenang, karena Ka'bah dan Masjidil Haramnya itu memiliki berbagai macam keistimewaan. Salah satunya sholatung fil Masjidil Haram afdalu mim mi'ati alfi sanatin, 100.000 kali dibandingkan dengan sholat-sholat di tempat yang lain. Tadi kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang rajin ngaji ini oleh Allah dikasih berkah, pekerjaan lancar, rizkinya melimpah ruah, semuanya tahun depan bisa kembali berangkat ke Makkah Madinah, wafatnya husnul khotimah. Kenapa? Karena ibadah di Masjidil Haram itu nilainya luar biasa. Bu Nini panjenengan sholat nunggone Surabaya ping 100.000 itu sama dengan sekali melaksanakan sholat di sana. Jadi kalau Bu Nini tinggal di Makkah itu sehari, oleh Allah dipanjangkan usianya menjadi 274 tahun. Kalau di sana 5 hari dipanjangkan usianya menjadi 1639 tahun. Alhamdulillah. Kalau di Madinah itu hanya sama dengan 1000 berapa tahun? Sholatung fil masjid hadza afdalu min alfi sholatin, 1000 kali. Tapi kalau sholatung fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi ma siwah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya bercita-cita untuk berangkat ke sana, lebih-lebih kalau para pendengar, para jamaah memilih waktu di bulan Ramadan. Masya Allah, kata Rasulullah, kahajjatin ma'i, sama dengan berhaji bersamaku. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di bulan Sya'ban yang istimewa ini kita banyak dianjurkan melaksanakan puasa
bisa 3 hari di awal, 3 hari di pertengahan, berarti tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 Ayyamul Bid. Kemudian 3 hari di penghujungnya. Puasa sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah yang paling banyak adalah puasa di bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ini juga ada yang istimewa. Amalannya singkat tapi pahalanya luar biasa. Ditulis dalam kitab Jami'ul Qawaid wa Jawahirul Qalaid. Orang-orang yang di bulan Sya'ban sesudah sholat membaca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sekali aja syukur kalau bisa 3 kali, maka orang itu doanya diijabahi oleh Allah, pahalanya sama dengan beribadah 1000 tahun. Dosa-dosanya 1000 tahun diampuni oleh Allah, dan kelak dibangkitkan oleh Allah yang wajahnya bercahaya kayak bulan purnama. Coba bersama-sama para jamaah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi sesudah panjenengan membaca istighfar, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, khusus di bulan Sya'ban ditambah dengan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Insyaallah panjenengan akan dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, dikasih oleh Allah sama dengan berpahala 1000 tahun, dosanya diampuni 1000 tahun, dan nanti dibangkitkan oleh Allah dengan wajah yang berseri-seri, bercahaya luar biasa seperti bulan purnama. Sampun hafal kabeh toh? Itu biasanya dibaca oleh teman-teman ketika berada di Bukit Sofa pada saat akan mengawali sa'i, ya. Itu biasanya dibaca oleh teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ala ma hadana walhamdulillah ala ma aulana. Kemudian panjenengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishana lahuddin walau karihal kafirun. Biasanya dilanjutkan lagi dengan membaca la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah ila akhirih. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Allah suka ketika Bapak Ibu sekalian membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wala na'budu illa iyyahu, dan aku tidak menyembah siapapun kecuali kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan hati yang betul-betul tulus melaksanakan perintah agama, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang lain utamanya orang-orang kafir itu melakukan halangan yang luar biasa. Mudah-mudahan di pertengahan bulan Sya'ban ini Bapak Ibu sekalian dapat istiqomah membacanya setiap habis sholat, ya, dimasukkan dalam bagian dari wiridan Bapak Ibu sekalian. Pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, yang sangat istimewa di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang keistimewaannya dibawa sedikit dengan malam Lailatul Qadar, namanya Lailatin Nisfi min Sya'ban.
Kanjeng Nabi dawuh, ja'ani Jibrailu alaihi salatu wassalam fi lailatin nisfi min Sya'ban. Ya Muhammadu fi hadhi lailati tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah fakum wa sholli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Kanjeng Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, wahai kekasih Allah, di pertengahan bulan Sya'ban ini atau malam nisfu Sya'ban, Allah itu melakukan big sale, ya, melakukan obral kasih sayangnya, obral ganjaran. Maka manfaatkan untuk bermunajat semalam suntuk. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan itu, Masya Allah, nilainya luar biasa. Kenapa? Karena di malam nisfu Sya'ban itu yarfa'ullahu a'malal ibadi kulliha fi hadha syahri. Amal perbuatan kita selama 11 bulan sebelumnya diterima oleh Allah pada besok malam, hari Sabtu malam Minggu. Jadi ibadah kita selama setahun itu dia angkat, diantarkan oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala itu setiap nisfu Sya'ban. Ibadah kita mulai bulan Ramadan, Syawal, terus Selo, Idul Dzulqa'dah nggih. Terus besar Dzulhijjah. Lajeng Muharram utawa Suro, Sofar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Recep. Nah, 11 bulan itu nanti diangkat di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, kita sekalian ini dilihat oleh Allah itu di ujungnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Perilaku seseorang itu baik, terus menerus baik, sehingga tinggal sejengkal, karek sakilan masuk ke dalam surga. Fayasbiqu alail kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Loh, tiba-tiba tinggal sejengkal tadi, yang sejengkal ini melakukan perbuatan yang jelek, melakukan perbuatan yang melanggar syarak, maka orang seperti itu nggak jadi masuk surga, tapi kecemplung ke neraka. Ya, contohnya kayak berkali-kali kita lihat, kita dengar Kiai Barseso itu seorang kiai. Ya, kiai kan identik dengan perbuatan baik, apalagi pondoknya besar. Ada yang mengatakan santrinya 60.000, semuanya sakti. Lalik santrine wae sakti, otomatis gurune mbae sakti. Ya loh. Nah, tapi orang seperti itu ternyata di ujungnya celaka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Su'ul khotimah, otomatis menjadi penghuni neraka. Orang yang sehebat itu aja bisa tergoda oleh rayuan setan. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu sekalian, para pendengar radio Suara Giri FM, maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa karena saya sering ngaji, terus tetangga sebelah itu nggak pernah, misalnya. Kita tidak boleh punya perasaan seperti itu. Nanti kalau sombong maka akan dicelakakan oleh Allah. Contohnya Qarun, contohnya Fir'aun, kebreset dia. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebaliknya, wa inna ahadakum
layak malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhiraun. Ada yang perbuatannya jelek banget ya. Kalau sahabat Sayyidina Umar dulu itu tukang bunuh. Khalid bin Walid udah banyak menghabisi nyawa pengikut-pengikut Rasulullah. Kalau di negeri kita ada Anton Medan misalnya, itu perampok. Tapi menjelang akhir hidupnya ia menjadi mubaligh, menjadi pendakwah. Sunan Kalijogo Raden Syahid itu juga korak yang sangat ditakuti. Perbuatannya senantiasa membuat celaka orang lain. Tapi di ujung hidupnya mengantarkan dia menjadi penghulunya para wali, pendekarnya para wali. Sama dengan Umar bin Khattab yang berkali-kali ingin mencelakakan Nabi Muhammad, makamnya berada di dekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Nabi Muhammad, Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan sahabat-sahabat yang lain banyak yang dipakai. Ada beberapa yang dimakamkan di Ma'lah. Pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membaca itu ya, orang-orang yang jelek saja pada ujungnya oleh Allah diberi kesempatan untuk menjadi orang yang baik, kemudian wafat. Bagaimana dengan kita yang senantiasa berusaha, meskipun belum sepenuhnya baik, tapi kita telah berusaha menjadi orang yang baik. Maka insya Allah ketika kita mau memanfaatkan bulan Sya'ban, Syahru Sakti Zar'i, merupakan bulan untuk menyuburkan tanaman, merupakan bulan untuk memupuk dan menyirami iman kita, maka insya Allah, Allah itu kan tergantung kita. Ana indadoni abdi bi wa ana ma'ahu. Aku itu tergantung hambaku dan aku senantiasa menyertai hambaku. Bapak Ibu sekalian, pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, contoh ekstrim Pendeta Bakhrom yang kafir, yang kelakuannya menjijikkan saja, pada akhirnya diampuni oleh Allah dan menjadi penghuni surga. Pelacur yang sudah dinas menjadi penghuni neraka dengan melakukan perbuatan kecil, hanya memberi minum seekor anjing yang kehausan, hanya memberi makan separuh kurma anak yatim yang kelaparan, ternyata bisa menjadi penghuni surga. Bagaimana dengan kita? Nah, kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, iman seseorang itu pada saat tertentu tebal, yazid, kuat, tapi pada saat yang lain wayangkus, tipis, imannya semakin rentan. Nah, karena kita sekalian ini senantiasa diuji oleh Allah, semuanya adalah ujian. Dikasih sehat ya ujian, dikasih sakit ya ujian, dikasih kaya ya ujian, dikasih miskin ya ujian, dikasih sehat ya ujian, dikasih sakit ya ujian, menjadi rakyat ya ujian, menjadi pejabat juga ujian. Maka kita sekalian harus paham itu. Idza aradallahu abdan khairan aw arada ayyudhafiyahu subba alaihil bala'u sobba. Ketika Allah itu ingin menjadikan kita sebagai kekasihnya, sebagai orang yang dicintainya, maka Allah pasti akan mengujinya dengan ujian yang semakin dahsyat. Ya, contohnya para nabi, para rasul, utamanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau kekasih Allah, ujiannya semakin dahsyat, ujiannya semakin hebat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan
malam nisfu Sya'ban yang besok insya Allah akan kita jelang. Kita tidak tahu apakah besok malam kita masih hidup, apakah masih segar seperti ini, wallahu a'lam. Karena semuanya itu ada di tangan Allah. Semuanya itu tergantung pada kehendak dan takdir Allah. Lah kalau pengen mendapatkan takdir yang baik, maka kita manfaatkan malam itu. Karena yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Besok malam, Sabtu malam Minggu itu juga merupakan waktu bagi Allah untuk menetapkan takdir kita ke depan. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ada jangka panjang, ada program jangka menengah, ada program jangka pendek. Ya, kalau di pemerintah namanya RKPD, rencana kegiatan pemerintah daerah. Itu yang operasional. Nah, setiap tahun kita sekalian ditentukan oleh Allah. Tergantung bagaimana kita berupaya. Kalau anak-anak kita sekolah itu, meskipun mereka rajin, tapi pada saat mau ujian nggak ngelihat buku sama sekali, nggak mau belajar sama sekali, maka otomatis hasilnya jelek. Sebaliknya, yang selama ini gak gelem maca buku, gak gelem sinau, tapi menjelang ujian, subhanallah, luar biasa ikhtiarnya, maka nilainya bagus. Sehingga yang jelek-jelek tadi ditutup, wong buktine bijine api. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, para ulama menganjurkan agar kita sekalian mengisi malam nisfu Sya'ban itu dengan ibadah. Kita sholat maghrib kita laksanakan dengan berjamaah, kemudian kita melaksanakan sholat sunat ba'diyah. Habis sholat sunat ba'diyah kita melaksanakan sholat sunat mutlak, usolli sunatar rakaataini lillahi ta'ala. Kalau dilaksanakan secara berjamaah itu semakin bagus, ya. Banyak sholat yang tidak dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tahajud misalnya, sholat tasbih misalnya, sholat isyraq misalnya yang kita laksanakan pada pagi hari. Tapi kalau misalnya dengan niat, ya, in qasada, kalau niatnya itu memberikan petunjuk, memberikan support, memberikan motivasi. Misalnya Abah Saman ngajak istrinya, ngajak anaknya untuk berjamaah, ya, litaklumil atau litaklimil musallin, maka itu baik, ya, karena yadullah ma'al jamaah. Allah itu senantiasa menyertai orang-orang yang rukun. Allah itu senantiasa memberikan rahmat kepada orang-orang yang rukun. Kadang kita makan aja, kita makan 2 piring sendirian masih kurang. 2 piring dimakan berempat, warek kabeh wong papat itu ya. Padahal zatnya sama, ya, rong piring iku mau. Tapi ketika dikumpulkan jadi satu, dimakan bareng-bareng orang 4, insya Allah kenyang. Ditambah wong 6, insya Allah semuanya kenyang. Nah, itulah barokah kalau kita sekalian mau berjamaah. Dalam konteks ibu-ibu ketika melaksanakan perjalanan, saya misalnya naik mobil sendirian, keweringinan nom PP bensinnya ya podo, dibandingkan dengan ada 4 orang yang ikut, ya bensinnya ya podo, tapi iso wong papat memperoleh keberkahan, memperoleh kemanfaatan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesudah usai melaksanakan sholat sunat mutlak, usolli sunatar rakaataini adaan imaman lillahi ta'ala, adaan makmuman lillahi ta'ala, terserah sesudah Fatihah ayatnya apa, monggo. Tapi
Yang dianjurkan begitu selesai sholat, maka panjenengan dianjurkan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Kalau masih belajar pelan-pelan, nggak cukup sampai dengan Nisa, nggak apa-apa, dilanjutkan. Yang penting Yasin yang pertama, panjenengan mohon kepada Allah barokai Al-Quranul Karim, syafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rob, tolong kasih aku dengan keluargaku sehat walafiat, dohiron wabatinan, panjang umur sebagai bekal ibadah kepadamu. Kemudian baca lagi surat Yasin. Begitu selesai, kemudian berdoa, ya Rob, bisyafaati Rasulika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa barakati Al-Quranul Karim, panjenengan paringi kula rizki ingkang melimpah barokah saged gampil kangge ibadah, utaminipun ibadah datang Makkah Madinah. Kemudian Yasin yang ketiga, mohon kepada Allah barokai Al-Quranul Karim, syafaate kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti wafatnya dikasih wafat husnul khotimah, sehingga rizki-rizki yang diberikan oleh Allah itu semuanya dikumpulkan. Kesehatan itu merupakan rizki yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, dikasih harta itu juga merupakan rizki, meskipun itu ada pada bagian akhir. Nah, yang utama wafat bi husnul khotimah. Kenapa Bapak Ibu sekalian husnul khotimah itu menjadi sangat penting, merupakan bagian yang sangat penting. Hidup di dunia ini kan untuk menanam. Kita sekalian diperintah oleh Allah untuk beribadah. Ibadah itu tanaman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Kita ini ahli surga yang saat ini sedang melakukan perjalanan. Makanya Abdullah bin Umar diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, wahai Ibnu Umar, jadikan dunia ini sebagai seakan-akan engkau hanya sebagai tamu. Engkau menjadi pengembara. Ya, yang namanya pengembara itu kan berjalan menuju tujuan yang akan dicapai. Nah, tujuan yang akan dicapai itu surga. Bertamu itu hanya sebentar. Hidup di dunia ini begitu singkat. Tapi nanti begitu kita sudah wafat, akan melewati perjalanan yang sangat panjang. Makanya pesannya Rasulullah, ya Aba Dzarrin jadidis safinata fa innal bahra amik. Wahai Abi Dzar, kuatkan dinding kapalmu, soderen kapalmu, karena lautan yang akan engkau lewati luar biasa luas dan sangat dalam. Kita sekalian diperintahkan oleh Rasulullah, wa khudzi zada kamilan, tambahi bekalmu, fa inna safara ba'id, karena perjalanan yang akan kau tempuh itu tidak ada ujungnya. Maka bekali ditambah, bekali ditambah, bekali ditambah, semakin banyak bekal. Apa bekalnya? Ngaji. Mengikuti pengajian kayak gini itu zada kamilan, menambah bekal, menambah bekal, menambah bekal. Orang yang ikut ngaji, ikut zikir kepada Allah, itu sama dengan orang yang membiasakan gosok gigi. Bagi orang-orang yang giginya masih ada, ya. Kan ono wong sing untune gak ono. Ketika rajin gosok gigi, ono sililit cilik ngono, kroso. Ada dosa sekecil apapun itu terasa, nang atiku gak enak. Tapi kalau nggak pernah sikatan, ya masih ono jagung nyepit ya gak kroso gitu ya. Karena tidak pernah, hatinya tidak pernah datang ke majelis zikrullah. Maka ibarat kaca gitu, titiknya semakin banyak, hitamnya semakin banyak. Nah, ketika kaca itu sudah hitam banget, maka tidak bisa digunakan untuk bercermin.
Jadi kalau orang itu terlalu banyak melakukan perbuatan salah, boh rajin ngerasani, rajin meninggalkan sholat dan lain sebagainya, maka hatinya itu akan semakin tumpul. Ibarat telinga gitu, semakin peka. Pemberian Allah yang sangat berharga, al-haya, rasa malu, wis gak duwe izin. Uang itu lek kelakuannya elek terus gak duwe izin, itu berarti kacanya itu sudah tertutup dengan titik hitam. Ya, 4 mutiara yang diberikan oleh Allah, yang pertama kan akal, yang kedua ad-din, agama, yang ketiga al-haya, rasa malu, menjadi peminta-minta malu, merepotkan orang malu. Kemudian yang terakhir al-amalus solihu, perbuatan yang baik. Nah, kembali kepada pesannya Abi Dzar Al-Ghifari tadi, wa khudzi zada kamilan fa inna safara ba'id. Wa khafifil khimla, kurangi bebanmu. Fa innal aqata qaud, karena jalan yang akan engkau lewati itu sangat terjal, licin, ada turunan yang amat curam, ada dagian yang amat terjal. Maka kurangi bebanmu, dosamu kurang ngono. Ya, kalau kebiasaan biasanya ibu-ibu ketemu temannya, mohon maaf kadang-kadang lewat ini, nggak tahu apa persoalan politik, apa persoalan ekonomi, apa persoalan sosial dan lain sebagainya. Kadang-kadang ini bisa digunakan sebagai media untuk ngerasani. Nah, itu nanti bebannya tambah banyak. Lawang melaku awak doa munggah gunung iku, masya Allah, sama dengan licin-licin itu loh ya. Jalan nggawa awake dhewe wae bahaya, apalagi kalau memikul beban. Wa akhlisil amala fa inna nakida basir. Ini yang paling berat. Resiono atimu, ikhlasno amalmu, betul-betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang paling angel, karena itu berhimpitan dengan pekerjaan setan. Pekerjaan setan itu yang pertama membuat kita sekalian ragu-ragu dalam melaksanakan apapun, ragu-ragu. Dan pekerjaan yang kedua, kita sekalian digoda supaya melakukan segala sesuatu bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Ada contoh seorang sufi, Imam Junaidi, itu punya santri yang namanya Khafif. Pada saat melaksanakan ibadah haji, tidak seperti panjenengan yang naik pesawat, naik onta, ya, kadang-kadang juga jalan kaki. Dia membawa tali dan timba. Kenapa membawa tali dan timba? Ketika nanti di tengah perjalanan kehausan, air bekalnya habis, maka dia dapat nimba air. Nah, kebetulan di tengah perjalanan itu dia melihat ada kerumunan kijang yang sedang minum, luar biasa lahapnya. Khafif ini datang, si Khafif ini datang ke tempat sumur itu. Setelah nyampe, kijangnya lari. Bersamaan dengan kijangnya meninggalkan sumur. Loh, sumur yang airnya melimpah ruah sampai ke permukaan, ketika kijang-kijang pada minum, itu menyusut. Kijangnya lari, airnya menyusut. Kemudian beliau mengambil talinya, dengan timbanya tadi digunakan cara wong desa ngeluntur. Tadi ngeluntur banyu. Ternyata nggak cukup. Waduh, ya apa gitu ya. Wong mau itu tumpah melimpah ruah. Loh kok sekarang airnya habis? Kemudian dia ingat bahwa dia melakukan perjalanan ibadah,
Maka duduk mohon kepada Allah, ya Rob, hambamu yang dhaif ini sedang kehausan, akan melaksanakan ibadah haji. Tolong ya Rob, hendaknya engkau kasih rizki dengan pelimpahan air seperti kijang-kijang tadi. Kemudian dia mendengar bisikan gitu ya, merupakan dentuman yang agak keras di hatinya. Khafif, bagaimana engkau mengharapkan pertolongan Tuhan selama sementara engkau bergantung kepada tali dan timba itu? Loh, padahal sebenarnya kan itu digunakan sebagai ikhtiarnya untuk mengambil. Tapi karena dia yakin bahwa tali dan timba itulah yang dapat memberikan air kepadanya, lupa bahwa semuanya yang ngasih Allah. Kemudian dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kira-kira istighfarnya bisa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Betul-betul nangis kepada Allah, mohon ampunan, kok menduakan Allah, seakan-akan yang ngasih minum dia itu tali dan timba. Subhanallah, setelah dia minta ampun kepada Allah, maka air itu naik ke permukaan. Loh, seperti itulah Allah menakar iman kita. Jadi sesungguhnya meskipun muridnya Junaidi al-Baghdadi, ahli sufi yang sangat terkenal itu, ternyata dia juga diuji. Nah, jangan sampai Bapak Ibu sekalian, iman kita ini semakin hari semakin merosot. Karena tadi ada yang asalnya baik, jelek di akhir, ada yang asalnya jelek, baik di akhir. Maka kita jaga, karena iman kita pada suatu saat mengalami kenaikan tebal, kuat, dan pada saat yang lain mengalami penurunan tipis. Ketika Kanjeng Nabi ditanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, wahai kekasih Allah, terus pundi kulo memperbaiki iman kulo? Kata Rasulullah, aktsiru min qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, al-malikul haq kul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin, miftahul jannah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kuncine swarga, la ilaha illallah, lawangi swarga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cukup bagiku Allah, segalanya untukmu. Di hatiku ini penuh terisi segala tentang Allah. Kepada Nabi Muhammad tercurah solawat Allah. Tiada Tuhan selain Allah, cukup bagiku Allah. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik.
barik ya Rafi asyani wa asani wa daraji adfatai ya jiratal alami ya uhai lal judi wal sallu ala nabi Muhammad afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang harus terus kita tancapkan di benak kita, karena pada bulan Sya'ban ini adalah waktunya kita menyirami iman kita. Jangan sampai iman kita ini kintir karena material, karena jabatan, karena pengaruh teman-teman dan lain sebagainya, ya. Seperti ibu-ibu sekalian seneng sholawatan lebih-lebih di bulan Sya'ban karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Insyaallah ya, dua kekuatan itu maka akan mengantarkan Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang imannya semakin tebal, sehingga nanti di bulan Ramadan khisati zar'i, waktunya kita panen, maka semuanya akan panen. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, dianjurkan pada hari Sabtu malam Ahad besok itu ya, kita sekalian melaksanakan sholat malam, sholat sunat tahajud, ya, sholat sunat taubat, mungkin sholat sunat tasbih. Tapi intinya bermunajat kepada Allah. Kita minta hal-hal yang kita butuhkan. Hidup panjenengan sudah sekian lama, dan menurut hitungan akal sudah semakin dekat dengan kematian. Jangan sampai nanti kita diambil oleh Allah dalam keadaan tanpa iman. Maka istighfar, tahlil, ya, itu dianjurkan dibaca. Bahkan istighfarnya bukan istighfar biasa, tapi istighfarnya Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu dibaca sebanyak 2375, sebanyak-banyaknya. Nah, diangsur sesudah selesai membaca surat Yasin tadi, kemudian Bapak Ibu ambil tasbih, ya, dibaca sambil menangis kepada Allah, karena sungguhnya hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati kita. Hanya Allah yang dapat memenuhi seluruh hajat kita. Hanya Allah yang dapat memuliakan kita, yang dapat menyelamatkan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, sambil mencucurkan air mata, merenungi berbagai macam aktivitas yang telah kita lakukan selama sekian tahun yang lalu. Mungkin paling tidak sehari tadi, karena kita tidak tahu, ya, milik kita itu hanya saat ini. Now is mine, today is mine. Hari ini milik kita, besok wallahu a'lam. Kalau kita masih dihidupkan kembali, alhamdulillah. Kalau dimatikan, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa, ya. Banyak saudara kita yang berangkat menuju ke tempat pekerjaan, kecelakaan di jalan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kita perbanyak membaca istighfar dan sholawat. Insya Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka Allah akan memberikan semuanya buat kita sekalian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma ya Allah bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tawil umurana wa sahhihat sadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wasi arzaqana ya Rabb, wa wasi arzaqana wa wasi arzaqana wa aksin akhlaqana wa ilal khairi qaribana wa anisari abidna waqdi
hawaijana ya Allah min haijatnya wal akhirah wahtim bisoli amalana waj'alil jannata mathwana. Allahumma sahilana ziyarata Makkatal Mukarramah wa Madinatal Munawwarah marratan bata marratin karotan bata karotin mal ahlana wa aulatana wa ikhwanina salimin ghanimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.